Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billah. Dan itulah saya mulai masuk untuk bagaimana cara mendidik. Kira-kira prinsip yang harus kita pegang dalam pendidikan di keluarga itu kayak apa. Karena tadi kita balik lagi bahwa di keluargalah kita itu melakukan pendidikan awal pertama dan utama. Di situ adalah masa untuk mempersiapkan anak-anak kita agar bisa mengarungi kehidupan di dunia itu sebagai perantara untuk mencapai kehidupan akhirat. Nah, pendidikan yang bisa seperti itu kayak apa? Ini kira-kira prinsipnya. Beberapa prinsip pendidikan di keluarga. Yang pertama adalah bahwa hal pertama yang wajib diketahui setiap orang adalah mengetahui Tuhan. Ini di kitab-kitab banyak sekali dinyatakan seperti ini. Bahwa siapapun orang berkembang hidup di dunia ini, hal pertama yang harus diketahui adalah Tuhannya itu siapa. Nah, kemudian belajar tentang kewajiban menyembah kepada Tuhan dan sebagainya itu pertama harus dikenalkan. Nah, karena itulah konsekuensinya apa dalam mendidik kita di keluarga, maka orang tua bagaimanapun harus memfasilitasi bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar tauhid dan belajar agama. Belajar tauhid untuk mengenali Tuhan, belajar agama untuk cara mengabdi kepada Tuhan itu kayak apa. Ini yang pertama harus kita kenalkan. Mulai dari baca Quran, kemudian sholatnya, wudhunya bagaimana, itu yang pertama harus diajarkan. Memfasilitasi. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, mungkin orang tuanya kurang mampu dalam bidang agama, ya harus memfasilitasi. Menghadirkan guru privat atau disekolahkan di madrasah, yang penting dia tahu siapa Tuhan. Ini kewajiban. Kewajiban artinya ma yutsabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau dilakukan ya ada pahalanya, kalau ditinggal ada dosanya. Ini makna dari sebuah kewajiban. Itu harus yang pertama dikenalkan Tuhannya siapa, Allah itu siapa, sifatnya kayak apa, kemudian cara menyembahnya bagaimana, syariatnya bagaimana. Yang kedua, hal prinsip yang harus diyakinkan adalah bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Itu yang kedua. Nah, baru dikenalkan tentang iman kepada hari akhir. Bahwa akhirat itu begini, begitu, dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya bahwa biar anak-anak kita itu hidupnya tidak kedonyan gitu. Tidak hubud dunia. Nah, tapi dia mengorientasikan untuk akhirat yang tadi di awal saya jelaskan. Karena itu konsekuensinya orang tua mesti mengkondisikan pola hidup dengan orientasi ukhrawi. Yang menjadikan dunia sebagai perantara, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sebagai ghoyah dalam kehidupannya. Ini penting, karena penyakit zaman akhir itu di sini. Orang hanya memikirkan dunia, tapi tidak memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat, padahal kehidupan akhirat adalah yang hakiki, yang selamat dan sebagainya tadi itu. Nah, yang kedua, anak adalah bagai kertas putih yang telah bergambar namun masih samar belum jelas bentuknya. Memang ada dua pandangan, sahabat-sahabat semua. Ada dua pandangan. Apakah anak itu adalah bagaikan kertas putih bersih yang tergantung orang tua mencoret apa, maka itulah jadilah anak. Ataukah anak itu adalah bagaikan kertas putih, namun dalam kertas itu sudah ada gambarnya, namun masih samar. Belum jelas bentuknya apa. Nah, tugas orang tua adalah menemukan gambar dalam kertas itu, kemudian menemukan polanya, setelah itu menebalkan gambar itu sehingga menjadi bentuk yang utuh. Ini apa mafhumnya? Artinya, orang tua terhadap anak itu nggak boleh sekarepe dhewe. Memaksakan orang tua, memaksakan kepada anaknya untuk sesuai dengan karepe
orang tuanya. Tapi apa? Ini konsep pendidikannya ya. Dari apa? Tapi anak itu begitu lahir itu membawa fitrah. Fitrah itu bisa dimaknai sebuah potensi. Tugas orang tua adalah menemukan potensi anak itu, kemudian mengembangkan potensi itu menjadi prestasi. Sehingga dengan prestasi inilah dia akan menjadi modal hidup dalam kehidupannya. Namun prestasi tadi itu diorientasikan untuk mencapai kehidupan akhirat. Kira-kira arahnya begitu. Jadi dalam pendidikan di keluarga misalnya, itu kita kayaknya dolim itu ya. Kalau memaksa anaknya untuk menjadi hanya sesuai dengan keinginan orang tuanya, tidak memperhatikan potensi yang ada di diri anak, berupa potensi bakat, minat, kecenderungan, terus apalagi gaya berpikir dan seterusnya itu mesti diperhatikan. Ya, jangan sampai memaksa anak untuk menjadi sesuai keinginan orang tua. Nah, dalam pendidikan seperti itu. Ya, nanti artinya ini juga nanti menjadi dasar kita untuk menyekolahkan anak-anak kita. Kemana dia harus melanjutkan, akan jadi apa, itu bisa kita temukan dari diri anak itu. Secara faktual kan memang sudah bisa dibuktikan bahwa seseorang itu akan merasa tersiksa menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian nomor 4, prinsip dalam diri anak adalah bahwa anak adalah anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Anak adalah anak. Jadi anak itu bagaimanapun ya anak. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Nah, apa konsekuensinya? Menilai dan memperlakukan anak itu jangan menggunakan standarnya orang dewasa. Nanti nggak ada benernya. Jadi kalau ada anak yang nakal, anak yang dikit ya itu memang anak. Jangan menilai sikap anak itu dengan standar orang dewasa. Nanti nggak ada benernya. Nah, dengan demikian kita bisa menata hati kita ketika mendidik anak itu dengan hati yang rohmah. Rohmah itu semacam kasih sayang gitu. Tidak memaksa, kemudian tidak kasar dan seterusnya, karena bisa memahami anak itu ya anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Nah, ini mafhumnya, jangan menilai anak dengan standar orang dewasa. Ini di saya masih adzan ini teman-teman sekalian, kita lanjut. Oke, baik. Prinsip berikutnya nomor 5. Di dalam, kalau tidak, kebetulan saya ini guru bimbingan konseling ya, jadi saya menggunakan prinsip BK ini. Di BK itu ada prinsip begini, KTPS, konseli tidak pernah salah. Saya kira ini tetap relevan untuk mendidik di anak-anak kita di lingkungan keluarga. Bahwa senakal apapun, anak itu tidak pernah salah. Dalam pandangan orang tua ya, dalam pandangan orang tua, kenakal apapun anak itu nggak pernah salah. Ini sebetulnya tujuannya, yang penting adalah anak itu bisa menerima tanpa syarat dari perlakuan anak kepada kita. Gimana maksudnya? Dengan prinsip ini, agar kita sebagai orang tua itu bisa menerima kenakalan anak, benar-benar bisa menerima anak tanpa syarat. Apapun itu perlakuan anak kepada kita. Oke. Kadang kita itu mau memperlakukan anak kita dengan baik, syaratnya anak itu menghormati kepada kita. Itu namanya menerima anak tapi dengan syarat. Nah, saya kira dalam mendidik anak, yang pertama itu diterima dulu. Senakal apapun anak itu diterima dulu. Senakal apapun. Kenapa? Kalau anak itu merasa tidak diterima oleh orang tuanya, nanti dia akan mencari kompensasi lain di luar sana yang itu bisa jadi lebih berbahaya daripada di lingkungan keluarga. Jadi dia akan nggak betah di rumah lah, karena orang tua nggak bisa menerima kehadirannya dan sebagainya. Jadi karena itu terhadap anak, ini untuk orang tua tentu keyakinan kita bahwa anak itu ya di mata kita itu
Tidak pernah salah. Tujuannya penting bisa menerima. Karena begini. Kaidahnya begini dalam pendidikan kita begini. Siapapun bisa berbuat salah. Saya ulangi, siapapun bisa berbuat salah. Dan permintaan siapapun yang berbuat salah adalah minta dimengerti. Jadi kita misalnya itu mungkin saja selalu bisa berbuat salah, tapi ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita itu tolong dong ngertiin saya itu melakukan karena begini sebagainya. Nah, menerima alasan, menerima permintaan dimengerti tadi itu bisa menerima dengan lapang dada kalau kita itu punya rasa, punya prinsip bahwa di mata kita, anak-anak kita itu sebetulnya nggak ada salah. Karena anak adalah anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Memang itu adalah masa perkembangannya. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia belum tahu, belum mikir sejauh itu dan seterusnya. Sehingga kita bisa legowo menerima kesalahan anak. Itu yang penting. Kita tampung dulu anak itu apapun kondisinya, baru kita lakukan pendekatan untuk merubahnya. Itu yang prinsip. Anak adalah siapa dan bagaimana bapak ibunya atau orang tuanya. Artinya bahwa orang tua itu ya mesti bisa menjadi guru lah, menjadi guru bagi anak-anaknya. Guru artinya apapun yang diucapkan itu digugu itu dianggap, dipercaya oleh anak. Terus apapun yang dilakukan, yang dilihat oleh anak dari perilaku orang tua, itu harus bisa ditiru. Nah, kalau dua ini lepas, waduh ini susah. Mbok dinasihati berkali-kali kalau orang tua nggak bisa mencontohkan yang baik dari semua hal, ya susah juga untuk membentuk kepribadian anak. Apalah artinya kata-kata, tapi tidak dicontohkan oleh orang tua. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nasihat dalam bentuk perilaku yang ditampilkan oleh orang tua itu afsahu, lebih efektif min lisanil maqal daripada nasihat berupa ucapan. Hati adalah merupakan sasaran utama dalam pendidikan. Nah, artinya jika hati itu baik, maka semua perilaku anggota tubuh akan baik. Dan sebaliknya, jika hati itu buruk, maka semua perilaku anggota tubuh, tangannya, matanya, jelalatan, kakinya, itu akan menjadi buruk. Jadi intinya adalah hati. Ini tentu sesuai dengan hadis Nabi ya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Fa in saluhat fa saluha jasada kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh ini akan menjadi baik. Fa in fasadat fa fasada kulluh. Kalau hati segumpal daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh itu akan menjadi buruk. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Nah, dalam pendidikan hati inilah menjadi sasaran utama dari pendidikan kita. Ini apa konsekuensinya? Mendidik anak itu fokusnya adalah bagaimana membersihkan kotoran dan menghilangkan penyakit dari hati anak. Setelah bersih, kemudian menanamkan akhlak yang mulia dalam diri anak. Kedua-duanya mesti dilakukan. Membersihkan saja tanpa ditanamkan yang baik, itu nggak bisa. Apalagi menanamkan hal yang baik saja tanpa dibersihkan. Itu muspro. Jadi dua hal ini. Kotoran hati itu begini. Semua orang punya hati, dan hati manusia itu orang itu kalau melakukan maksiat, maka hatinya itu akan kotor, akan menimbulkan bintik hitam di dalam hati itu, kemudian hati akan menjadi hitam. Dalam Al-Quran itu kalla balrona ala qulubihim bima kanu yasibun. Kalla balrona, ron. Ingatlah bahwa di dalam hati ada ron. Ron itu ya semacam karat atau bintik hitam. Jadi setiap orang melakukan maksiat, mengumbar kesenangan syahwatnya, itu ada bintik hitam di dalam hati. Nah, itulah kotoran. Yang nanti kalau dibiarkan, tidak dibersihkan, itu hati akan menjadi hitam pekat, sehingga tidak bisa melihat
kebenaran sebagai hal yang benar, melihat kebenaran terasa kebatilan, melihat sesuatu yang batil terasa kebenaran. Itu kalau hati sudah kotor, hitam, pekat. Apalagi kalau hitam itu berpenyakit. Apalagi kalau hati itu berpenyakit. Hati itu berpenyakit, penyakit hati itu misalkan ujub. Ujub itu membanggakan diri, sombong, riya, ujub, riya, sombong, bakhil, dan seterusnya. Itu adalah penyakitnya. Itulah yang harus dibersihkan dari hati anak-anak kita. Kemudian sambil kita tanamkan akhlak yang baik, tawadhu, menghargai orang, kasih sayang, sopan, perkataan halus, tidak kasar, lembut, dan seterusnya. Ini kita tanamkan. Nah, bagian yang akhir, jadi prinsip berikutnya adalah bahwa tentang penggunaan hukuman dalam pendidikan. Hukuman sebagai alat pendidikan itu efektivitasnya itu berbanding lurus dengan dampak buruknya. Jadi tidak dipungkiri bahwa dalam teori dunia pendidikan, hukuman itu adalah alat pendidikan. Ini sudah teori itu. Nah, alat sebagai alat itu selalu berbanding lurus dengan dampak buruknya. Artinya begini, sepeda, mobil, motor itu adalah alat transportasi. Dan efektivitasnya itu berbanding lurus dengan dampak buruknya. Kalau kita naik sepeda ontel itu ya, itu nggak begitu efektif. Karena kalau kita pakai sepeda ontel itu, kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, dan seterusnya kurang efektif. Tapi dampaknya tidak lebih besar. Kalau cari parkir gampang, kalau ada parkir murah, dan seterusnya. Bandingkan dengan mobil juga alat transportasi, itu efektif. Kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan, dan seterusnya. Tapi dampak buruknya mencari parkir susah. Kalau di Jakarta ini ya, konteks Jakarta. Kalau di Jepang mungkin baik-baik saja. Kalau ada parkir pun mahal, bensinnya mahal, dan seterusnya. Itu dampak buruknya. Nah, alat sebagai alat itu selalu punya sifat seperti itu. Efektivitasnya berbanding lurus dengan dampak buruknya. Nah, ketika kita menggunakan hukuman dalam mendidik anak, itu juga seperti itu. Nah, karena itulah konsekuensinya ketika kita menggunakan hukuman dalam mendidik, itu harus hati-hati betul dampak buruknya. Contoh misalnya begini, anak kita melakukan kesalahan, kalau langsung kita gebrak meja, brok, kemudian kita bentak, saya yakin dia bisa nurutlah kepada kita. Artinya, perilaku membentak, gebrak meja itu efektif untuk mengendalikan perilaku penyimpang dari anak. Perilaku menyimpang dari anak. Tapi coba perhatikan, kira-kira perasaan anak itu bagaimana? Perasaan anak itu akan hancur. Ketika sudah hancur, maka akan merusak hubungan orang tua dengan anak tadi itu. Sehingga anak semakin jauh dengan kasih sayang, tidak merasa kasih sayang oleh orang tuanya, akan semakin menjauhi dan seterusnya. Itu dampak buruknya. Jadi pendek kata, hukuman boleh digunakan sebagai instrumen untuk mendidik anak, tapi harus diperhatikan dampak buruknya. Ada teori dan cara bagaimana menggunakan hukuman itu. Saya kira nanti bisa diperdetail lagi. Prinsip berikutnya adalah bagaimanapun Allah lah yang membolak-balik dan mengendalikan hati anak. Jadi yang mengendalikan hati anak kita itu adalah Allah. Ini mafhumnya apa? Konsekuensinya dalam mendidik anak, dalam keluarga. Orang tua mesti melibatkan Allah di dalam mendidik anak. Caranya bagaimana? Doakan. Orang tua mungkin hanyalah bisa berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak menjadi baik. Tapi tetap yang mengendalikan itu Allah. Karena itu cobalah misalnya dalam maktubah setelah sholat fardu, itu anak-anak itu di-Fatihai. Ya Allah, misalnya anak saya namanya Ali, itu kok susah, muka-muka ya Allah, semoga gini Al-Fatihah. Jadi libatkan Allah untuk ketika mendidik anak, biar hati anak itu insya Allah berpengaruh. Doa-doa seperti itu berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh di saat sekarang, itu kelak pada saatnya nanti akan kebuka oleh Allah. Dan disitulah tangan-tangan Allah, maksudnya kuasa Allah akan terlibat.
Jadi ketika mendidik anak tidak boleh melupakan peran Allah di dalam proses pendidikan itu. Nah, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tentu kita hanya bisa melakukan, tapi hasilnya tetap kepada Allah. Jangan terlalu mengandalkan usaha lah, karena Allah yang tetap menentukan. Nah, kaitkan takdir, iradah dari Allah. Jadi begini, kenakalan apapun yang dilakukan oleh anak, yakinlah bahwa itu adalah takdir Allah dan dikehendaki oleh Allah. Yang itu mungkin untuk menguji tingkat kesabaran kita. Nah, dengan cara pandang seperti itu, bahwa kenakalan anak itu adalah memang takdir dan dikehendaki oleh Allah kejadiannya, untuk menguji kita, kesabaran kita, insya Allah kita akan lebih mudah untuk bisa sabar, bisa menerima perlakuan anak itu. Nah, kesabaran seperti itu sudah mengandung pahala, belum mendidiknya. Jadi konsep pahala itu akan selalu melekat dalam kehidupan kita, pendidikan kita di rumah tangga. Nah, oke, prinsip berikutnya adalah bahwa seorang akan melakukan anak tergantung dari mana dan dengan cara apa orang tua memandang anak. Kalau pandangan orang tua kepada anaknya itu dengan pandangan kebencian, maka nanti anak itu akan belajar benci kepada kita dan akan menjauhi kepada kita. Karena itu konsekuensinya, pandanglah anak itu dengan pandangan kasih sayang. Demi kasih sayang juga. Pandangan kasih sayang itu artinya bahwa kenakalan, apalah yang dilakukan oleh anak, tetap dipandang dengan rasa kasih sayang didulukan. Bukan kebencian. Insya Allah dengan demikian, anak bisa belajar dari apa rasa kasih sayang yang kita berikan kepada anak, sehingga muncul rasa kasih sayang kepada orang tua, bukan malah benci kepada orang tua. Nah, yang terakhir adalah bahwa keluarga dan mendidik di keluarga itu adalah ibadah. Artinya ketika teman-teman, sahabat-sahabat itu memutuskan untuk hidup berkeluarga, ketika mengambil keputusan hidup berkeluarga itu harus diniati itu untuk ibadah. Ketika sudah hidup berkeluarga, semua muasyarah, semua hubungan di rumah tangga itu adalah semua mengandung nilai ibadah. Ini yang penting. Jadi ketika misalnya istri marah-marah kepada suami, itu bisa dijadikan sebagai ladang untuk ibadah. Dengan itu kita bisa berlatih sabar. Istri berlaku baik kepada suami, kemudian suami bersyukur. Syukur itu juga ibadah. Apalagi? Jadi kehidupan selama hidup di rumah tangga itu 24 jam itu semuanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk ibadah. Nah, cuman ya ini. Jadi syaratnya dua itu, apapun disikapi, didorong dengan niat yang baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ukuran cara yang baik itu ada dua, yaitu diukur dengan aturan syariat dan diukur dengan peraturan adat yang berlaku di situ. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang misalnya sesuai syariat kemudian merem, tidak memperdulikan terhadap aturan keluarga besar di situ atau aturan negara dan seterusnya. Itu mesti kita akomodir dalam kehidupan berumah tangga.